Yang saya hormati Ibu Bapak calon Bupati Pilkada Kabupaten Purworejo, Bapak Ibu peserta debat pasangan calon Pilkada Kabupaten Purworejo, dan para pendengar radio Irama FM. Tadi yang disebut itu yang terakhir bukan pasangan berikutnya tetapi moderator, ya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan bacakan beberapa hal yang tampaknya perlu kita ketahui bersama, bahwa ini adalah bagian dari proses kampanye dan bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat calon pemilih di Pilkada Kabupaten Purworejo. Maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui supaya kegiatan kita yang berlangsung sekitar 120 menit ini berjalan dengan lancar dan tertib. Yang pertama, nanti para peserta debat, dalam hal ini calon bupati, akan kita beri kesempatan untuk menjawab sesuai dengan waktu yang ada. Kemudian debat kita ini akan terbagi atas 4 segmen. Di masing-masing segmen ini akan berbeda aturannya dan berbeda nanti kesempatan bagi para calon. Bila nanti saat menjawab Ibu Bapak belum habis waktunya, saya akan beri kesempatan untuk memperdalam jawabannya. Tetapi kalau memang sudah, mohon saya diberi tanda bahwa memang sudah, karena itu akan kita lanjutkan kepada segmen lain. Kemudian khusus untuk para pendukung, kita akan beri kesempatan untuk menyampaikan yel-yelnya di awal dan di akhir segmen. Di luar itu, minta maaf, tidak ada kesempatan untuk merespon, memberi tepukan, apalagi memberi teriakan hu. Mengapa? Supaya Ibu Bapak calon yang di depan ini nanti tidak terganggu konsentrasinya. Sepakat ya? Oke. Kemudian yel-yelnya, nah ini yel-yelnya saya pikir sudah disiapkan, tetapi saya perlu menegaskan kembali, yel-yelnya itu sifatnya menyemangati calonnya, bukan calon lain, ya. Baru tidak provokatif, ya, tidak intimidatif, pokoknya yang if, dan tidak merendahkan peserta lain. Posisi kita di sini sama-sama, betul ya? Nah, akhirnya Bapak Ibu sekali lagi, pendukung maupun tamu tidak diberi kesempatan untuk bertepuk tangan di luar komando saya. Nah, sedikit agak demokrasi terpimpin dalam hal tepuk tangan, supaya perdebatan kita berlangsung baik nanti prosesnya, ya. Kemudian para pendukung hadirin juga tidak memberikan statement atau pernyataan apapun menanggapi jawaban atau tanggapan dari pasangan calon. Baik, kita mulai sekarang segmen 1. Saya akan beri kesempatan kepada pendukung pasangan mulai dari 1, 2, 3 untuk menyampaikan yel-yelnya. Siap? Oke, saya mulai dari pasangan calon nomor 1. Silakan. Yel-yel. Oke, terima kasih. Sekarang ke pendukung paslon nomor 2.
Oke, terima kasih. Lanjut dengan pasangan nomor 3. Oke, terima kasih. Baik, Ibu Bapak sekalian, secara bersama kita memberi aplaus kepada kita dan calon bupati yang ada di depan. Ibu Hajiah Nurul Triwahyuni Sarjana Ekonomi, Bapak Insinyur Haji Hamdah Azhari, dan Bapak Agus Bastian Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Untuk selanjutnya saya akan menyapa Ibu Bapak dengan nomor ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Pada segmen pertama ini kita akan mendengarkan, saya minta tolong untuk tenang. Saya ulangi, pada segmen pertama ini kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi masing-masing calon bupati maksimal 5 menit dari kode yang saya berikan. Mulai dari calon bupati nomor 1. 5 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Visi misi dari kami calon Bupati Purworejo nomor 1 intinya adalah Purworejo ke depan 5 tahun ke depan menuju Purworejo Emas 2020. Harapan kami sebagai pemimpin calon Bupati Purworejo sangat berharap untuk masyarakat Kabupaten Purworejo, khususnya kita sebagai pimpinan, dan untuk mengedepankan tujuan kita supaya tercapai, kita akan bekerja sama dengan pemerintah SKPD supaya apa yang kami cita-citakan untuk Purworejo ke depan bisa selaras, sukses, mencapai apa yang masyarakat selama ini impi-impikan. Cukup. Cukup, Bu? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus kepada calon nomor 1. Berikutnya kami persilahkan calon nomor 2. Mulai 5 menit mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi paslon nomor 2 tidak lain, visi paslon nomor 2 adalah mewujudkan Kabupaten Purworejo yang maju, lebih sejahtera, lebih mandiri dalam kebersamaan. Dalam makna lebih maju adalah Kabupaten Purworejo ke depan harus lebih maju daripada yang sekarang.
di dalam segala hal kemasyarakatan, baik sosial dan infrastruktur. Kesejahteraan dalam makna di sini adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tersedianya pangan, papan, juga pendidikan, kesehatan, juga keamanan, dan masalah kepastian hukum. Kemandirian di sini dalam arti kata adalah kita mandiri di dalam pemerintahan otonomi daerah, bekerja sama dengan stakeholder di Kabupaten Purworejo untuk bisa membangun Kabupaten Purworejo yang lebih baik. Kebersamaan di sini adalah artinya bahwa masyarakat umumnya bahwa sudah mempunyai rasa gotong royong, maka dengan itu marilah bersama-sama bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Purworejo ke depan secara kebersamaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misi, visi kami bisanya terwujud adalah menjadikan visi di antara lain kami mewujudkan Purworejo ke depan lebih baik dengan cara adalah menggerakkan setiap stakeholder yang ada. Kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat, memberi pelayanan pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, menata pemerintahan yang baik, good government, juga membangun ekonomi yang ke depan lebih baik untuk bisa mencapai tujuan yang lebih baik. Juga meningkatkan prestasi di dalam pendidikan, olahraga, dan juga di dalam pemerintahan. 15 detik lagi Bapak. Juga memberikan peningkatan, mendukung pemerintah desa, dan juga kami mendorong pemerintah desa yang lebih baik. Terima kasih, kita beri aplaus kepada calon nomor 2. Sebagai informasi saja, Ibu Bapak calon bisa melihat posisi waktu kita di layar yang di depan Bapak Ibu, tersedia ya, kelihatan ya? Atau minta tolong posisinya supaya tidak terlalu silau yang di belakang. Jadi Ibu bisa melihat waktunya ya, Bapak berdua juga bisa ya. Oke, kita lanjutkan kepada calon nomor 3 untuk menyampaikan visi misi 5 menit mulai sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian,
visi misi kami adalah terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera dengan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian juga melihat bahwa Purworejo ini adalah kawasan yang sangat strategis yang dilalui oleh yang menghubungkan antara daerah istimewa Yogyakarta dengan daerah-daerah lain atau kota-kota lain di wilayah bagian selatan Pulau Jawa. Tentu Purworejo yang dikenal masyarakatnya di dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya adalah pertanian, di sektor pertanian. Maka sejak masa dahulu Purworejo terkenal dengan lumbung padi di wilayah bagian selatan. Untuk itu dengan kehadiran bandara internasional yang nantinya akan berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, maka Purworejo akan menjadi saksi dan Purworejo akan menjadi kota yang sangat strategis dan potensial untuk mendukung perekonomian yang ada di Purworejo. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa di dunia manapun sangat sedikit kota maupun negara yang hidup dari sektor pertanian akan maju. Untuk itu, berilah kesempatan agar sektor industri, perdagangan, dan jasa kita kembangkan di wilayah Purworejo ini. Bapak dan Ibu sekalian, tentu semuanya ini akan dilakukan dengan prioritas. Prioritas kami adalah memperbaiki infrastruktur yang sudah ada, yaitu dengan membangun jalan, jembatan, perbaikan irigasi, mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan waduk guntur, karena pertanian di wilayah Purworejo tidak akan bisa berjalan dengan baik ketika kita kekurangan air. Bapak dan Ibu sekalian, kami berkeinginan untuk menjadikan Purworejo sebagai daerah tujuan wisata. Oleh karena keberadaan bandara membuat kita harus bangkit. Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan, kesehatan merupakan prioritas daripada kami, dan tentu saja kesenian, budaya dan olahraga mesti kita dukung. Bapak dan Ibu sekalian, pelayanan kepada masyarakat juga tidak kita lupakan, bahwa pelayanan yang selama ini agak mengalami kesulitan, terutama izin dan lain sebagainya, maka nanti kita dorong bahwa perizinan di daerah Kabupaten Purworejo akan membuat perizinan yang satu pintu, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat Purworejo. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja semuanya ini berpulang kepada kita semua, dan bahwa kehidupan beragama kita dan demokratisasi kita mestinya akan kita tumbuhkan. Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin Purworejo dikenal di mata dunia. Tentunya Purworejo akan segera berbenah diri. Pasar merupakan revitalisasi pasar merupakan hal yang sangat penting untuk memajukan perekonomian. Kemudian yang terakhir adalah city branding. Purworejo dengan kondisi yang semacam begini, saya kira sangat tidak menarik untuk para investor. Sedangkan kita membutuhkan investor. Dengan industri akan hadir di kota Purworejo ini, maka Purworejo akan berubah secara total, berubah tidak seperti dulu lagi. Untuk itu city branding atau memake up wajah kota penting artinya untuk Purworejo ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang ingin kami. Habis waktunya. Terima kasih, kita beri aplaus. Baik, Ibu, Bapak,
calon bupati. Terima kasih, kita selesai segmen 1, tapi sebelum kita akhiri saya minta tolong supaya kita yang hadir di ruangan ini tidak memberikan reaksi apapun selama belum dikomando. Ya. Baik, kita akan menutup segmen ini dengan yel-yel kembali. Saya akan memberi kesempatan kepada pendukung calon nomor 2. Silakan. Oke, terima kasih. Dilanjut dengan pendukung pasangan nomor 3. Siap-siap nomor 1. Terima kasih. Lanjut ke pendukung calon nomor 1. Oke, aplaus untuk kita semua Bapak-bapak. Kita akan jeda 5 menit. Kami persilahkan Ibu Bapak untuk bisa istirahat sekaligus konsultasi dengan pendukungnya. Kami persilahkan rekan-rekan akustik. Oke, selamat pagi. Kita dari Auroya featuring Novai Random. Izinkan kami membawakan beberapa lagu. Di sini tadi kita sudah dengar visi misi dari para calon Bupati Purworejo, dan kita cuma mau mengingatkan tentang nasib pasar Baledono. Mari kita dengar bersama. Terbakar atau dibakar. Tarian tangis seorang pedalaman, kirimkan pesan sumpah serapah kepada hati serakah yang menghanguskan pasar kota. Sang rimba kini pun tertunduk lemah, ditelan nafsu anak manusia yang memupuk kekayaan. Segala cara dihalalkan, terbakar atau dibakar. Yang pasti pasar kami kini tak lagi suci. Terbakar atau dibakar, yang pasti pasar kami kini telanjang berdiri, diperkosa keadaan, diperkosa nafsu setan. Asap keserakahan menyelimuti setengah pasar yang kita tempati ini, membunuh anak-anak kami.
rencana atau bencana, atau rencana dalam bencana, yang pasti bisnis sebuah semakin membusungkan dada. Terbakar atau dibakar, yang pasti pasar kami kini tak lagi suci. Terbakar atau dibakar, yang pasti pasar kami kini telanjang berdiri, diperkosa keadaan, diperkosa nafsu setan, perkosa keadaan, diperkosa nafsu setan. Terima kasih rekan-rekan akustik.